Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi pembahasan kita. Kita akan melanjutkan ke bioteknologi 2 ya. Yang akan kita mulai dengan pembahasan bioteknologi modern. Oke, selamat mengikuti. Baiklah para siswa sekalian, kita sampai kepada bioteknologi modern, di mana dalam bioteknologi modern ini biasanya prosesnya lebih rumit ya. Kemudian bagi orang yang melakukannya itu harus memiliki disiplin ilmu yang lebih spesifik atau lebih tinggi ya. Nah, di antara bioteknologi modern ada yang disebut dengan rekayasa gen atau rekayasa genetik. Jadi gen yang direkayasa. Rekayasa genetik adalah penyisipan satu gen atau lebih. Jadi ada gen yang disisipkan pada suatu kromosom. Ini bisa dilakukan secara buatan maupun secara alamiah dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda. Di sini ada beberapa istilah dalam rekayasa genetik. Pertama, istilah lain dari rekayasa genetik adalah teknik DNA rekombinan atau in vitro. Rekombinan artinya gen yang dikombinasikan. Kemudian istilah lain dari rekayasa genetik adalah gen cloning. Gen cloning adalah gen yang dicangkokkan. Ya, jadi cloning itu artinya cangkok. Kemudian transgenik. Jadi yang ketiga, istilah lain dari rekayasa genetik adalah transgenik. Artinya gen yang ditransfer dari satu individu ke individu yang lain. Nah, di antara macam-macam rekayasa genetik yang paling populer di antaranya adalah teknologi plasmid. Nah, teknologi plasmid ini akan kita bahasnya lebih lanjut ya. Apa itu teknologi plasmid? Teknologi plasmid adalah teknik penyambungan gen atau pengikatan suatu segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain. Misalnya di sini bakteri ya. Sehingga potongan gen yang diinginkan menjadi satu lingkaran DNA bakteri atau plasmid. Kemudian plasmid dimasukkan ke dalam sel bakteri dan direplikasi bersama selnya sendiri. Gen di dalam plasmid diekspresikan oleh sel-sel bakteri seolah-olah gen asli. Kemudian gen baru dalam plasmid akan menghasilkan produk yang diinginkan. Misalnya, si plasmid bakteri tadi menghasilkan hormon insulin. Oke, kalau masih bingung nanti kita lihat dalam bentuk gambar ya. Mudah-mudahan dengan bantuan gambar akan lebih jelas. Kemudian tahap-tahap dalam rekayasa genetik dalam teknologi plasmid ini secara garis besar meliputi 6 tahapan. Yang pertama, pemotongan DNA. Yang kedua, annealing, yaitu penyambungan DNA yang sudah terpotong. Yang ketiga, memilih DNA target dan DNA vektor yang telah bergabung. Keempat, transformasi,
Ya, kemudian yang kelima, kultur bakteri. Nah, ini mungkin masih bingung, mudah-mudahan dalam gambar berikut akan lebih jelas ya. Baik, dengan bantuan gambar berikut, mudah-mudahan tahap-tahap rekayasa genetika dalam teknologi plasmid ini akan lebih jelas ya. Coba perhatikan gambar yang di sebelah kiri ya. Di sana ada gambar sel dari bakteri ya, di mana bakteri ini memiliki materi inti yaitu DNA. Nah, ternyata DNA bakteri macam-macam, ada yang berbentuk melingkar namanya plasmid. Jadi plasmid itu adalah DNA dari bakteri yang berbentuk melingkar. Nah, kemudian plasmid bakteri ini yang kita sebut dengan DNA vektor ya, yang akan disisipkan oleh DNA yang lain. Oke, perhatikan sebelah kanannya ya. Baiklah, sekarang perhatikan gambar yang sebelah kanan ya. Di atas di sana ada plasmid bakteri. Plasmid bakteri ini adalah DNA bakteri yang berbentuk melingkar. Ini yang dikeluarkan dari tubuh bakteri. Plasmid bakteri ini disebut sebagai DNA vektor. Kemudian sebelah kanannya di sini ada gen insulin. Gen insulin ini berasal dari pankreas tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada yang disebut organ yang dinamakan pankreas, di mana pankreas ini ya di dalamnya memiliki gen yang dinamakan insulin atau disebut gen insulin. Gen insulin ini di dalam tubuh manusia berperan dalam memproduksi hormon insulin. Hormon insulin berperan dalam menjaga keseimbangan gula ya di dalam darah manusia. Ya. Nah, kadangkala insulin yang dihasilkan oleh tubuh manusia terganggu. Jadi pankreas tubuh manusia terganggu ya, sehingga produksi hormon insulin ya terganggu. Akibatnya, apabila manusia kekurangan hormon insulin, itu akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, yaitu gula di dalam darah sangat tinggi ya. Dan ini akan menyebabkan suatu penyakit atau gangguan pada manusia. Nah, orang yang berpenyakit atau yang diabetes mellitus itu perlu pertolongan hormon insulin tambahan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana hormon insulin ini supaya bisa diproduksi ya dengan mudah dan bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki gangguan pankreas, yaitu kekurangan hormon insulin. Nah, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan rekayasa genetik teknologi plasmid. Baik, sekarang kita mulai ya. Tahapan yang pertama dalam teknologi plasmid adalah pemotongan DNA. DNA yang harus dipotong pertama adalah DNA bakteri plasmid. Jadi DNA plasmid bakteri. Ya. Kemudian yang kedua adalah gen insulin atau DNA gen insulin. DNA gen insulin disebut DNA target. Ini sama harus dipotong. Pemotongan ini harus menggunakan gunting genetik. Gunting genetik ini bukan gunting biasa ya, tapi
gunting genetik adalah berupa enzim yang namanya endonuklease restriksi. Enzim endonuklease restriksi ini berperan dalam memotong ya gen insulin dan DNA plasmid. Ya. Akhirnya setelah pemotongan oleh enzim endonuklease restriksi, ya, gen insulin dan DNA plasmid terpotong. Ya. Selanjutnya DNA target atau gen insulin ini harus disambung ke DNA vektor, yaitu ke plasmid bakteri. Ya. Jadi setelah DNA plasmid dan DNA insulin terpotong, ya, kemudian DNA insulin atau DNA target ini akan disambungkan ke DNA vektor atau plasmid bakteri. Ya. Nah, dalam proses penyambungan ini perlu perekat, ya, seperti menyambungkan kertas perlu perekat. Perekatnya bukan lem, tapi di sini enzim lagi, yaitu enzim ligase. Jadi enzim ligase berperan dalam menyambung DNA target ke DNA vektor atau plasmid. Ya. Nah, proses penyambungan DNA target ke DNA vektor itu dinamakan annealing dengan menggunakan enzim ligase. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah seleksi. Coba perhatikan gambar yang sebelah atas, ya. DNA plasmid itu sekarang telah bersambung dengan DNA insulin. Sehingga disebut di sini plasmid rekombinan. Artinya DNA plasmid yang sudah berkombinasi dengan DNA target, ya, atau DNA insulin. Tahap berikutnya seleksi, yaitu di mana DNA plasmid yang sudah rekombinan ini dipilih. Ya, mungkin kan banyak ya plasmid yang sudah direkombinasi ini dipilih. Nah, pemilihan DNA plasmid yang rekombinan yang baiknya dipilih ini ya, itu dinamakan tahapan seleksi. Setelah seleksi, ya, terpilih DNA plasmid rekombinan yang baik, kemudian DNA plasmid ini, ya, plasmid rekombinan ini harus dimasukkan lagi ke tubuh bakteri. Nah, proses pemasukan plasmid rekombinan ke dalam tubuh bakteri ini dinamakan transformasi. Jadi dimasukkan lagi ke dalam tubuh bakteri. Nah, sekarang bakteri ini sudah memiliki gen baru, yaitu gen dari insulin. Nah, bakteri yang memiliki gen baru ini akan berperan, gennya itu akan menghasilkan hormon insulin, ya. Nah, supaya hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri ini banyak, ya, maka bakteri ini harus dikultur, artinya bakteri harus dikembangbiakan secara besar-besaran. Nah, bakteri kemudian berkembang biak dengan membelah diri berjumlah banyak, ya, sangat banyak. Nah, setiap anak bakteri ini akan memiliki gen insulin, dan gen insulin dari masing-masing anak bakteri ini akan menghasilkan hormon insulin. Jika, ya, bakterinya banyak, maka hormon insulin yang dihasilkan juga akan banyak. Nah, hormon insulin yang dihasilkan ini akan digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang menyebabkan gula di dalam darah cukup tinggi, sehingga menyebabkan orang tersebut air kencingnya juga akan mengandung gula,
ya, sehingga disebut penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, itulah proses dari proses dalam teknologi plasmid dalam pembuatan hormon insulin secara rekayasa genetik.